Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk membahas proposal yang ditulis oleh Muhammad Ainur Rahman, Design and Development of Hot Potatoes Based Learning Media to Enhance Vocabulary Acquisition. Nah ini developing ya, bukan design and development. Jadi ini dirubah, nggak bisa diketik ternyata ya, view only. Oke. Karena saya hanya bisa melihat, jadi harusnya developing hot potatoes based learning media to enhance vocabulary acquisition among EFL student. Oke. Ini adalah penelitian development research. Nah, di sini di background itu kamu harus cerita tentang gamification. Tapi sebelum gamification itu adalah bahwa kita perlu memberikan banyak akses resources kepada siswa yang mengajar, karena salah satu pendukung untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik adalah dengan memberikan atau memfasilitasi memberikan resources for learners ya, so then they can learn ya authentically from the resources gitu. Nah, salah satu resource yang sangat bermanfaat itu adalah games atau quizzes. Nah, game, mungkin gamification itu teori terlalu luas ya, tapi bisalah asalkan kau pandai meramunya. Tapi games sederhananya adalah games gitu ya. Games adalah salah satu cara belajar yang efektif dari banyak penelitian yang sudah dilakukan. Karena dengan games siswa bertahan untuk bisa belajar dan engage ya dengan materi yang sedang mereka pelajari, yaitu materi bahasa Inggris tentunya. Dalam hal ini vocabulary misalkan dapat dipertahankan perkembangannya, bahkan didorong dengan melakukan game-games ya. Apalagi games tersebut didesain oleh guru, yang mana guru tahu persis materi mana yang perlu dikuasai oleh siswanya. Nah, kalau research question untuk penelitian development research itu ini kebanyakan ini. Harusnya hanya ada 3 atau 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah how is ya the development. Yang pertama adalah what is the results of need analysis ya. Jadi need analysisnya seperti apa. Yang kedua, how is the design of hot potatoes base ya, quizzes misalkan seperti itu. Itu aja sebenarnya. Jadi what is the design? Yang pertama tadi what is the results of need analysis. Yang kedua adalah what is the design of hot pot based learning media atau hot pot based quizzes. Seperti itu aja. Yang lain-lain enggak usah. Kemudian research purpose disesuaikan dengan pertanyaan riset. Oke, research significant. I skip that one. Scope and limitation, terminology, ya, hot potatoes. Oke. Ini gamification atau quizzes boleh. Learning media, asset of. Oke. Kemudian task based lah, nih kok task based language teaching ini tidak ada hubungannya dengan penelitian kamu, jadi tidak usah dimasukkan. Kemudian drill
bolehlah drill kan tuh hubungannya dengan apa tadi quizzes, vocabulary acquisition, yes, EFL, oke. Kalau nomor 9 multiple choice nggak usah dulu, blank close nggak usah, matching nggak usah, scramble dan sebagainya ini nggak perlu. Ya sampai terakhir nomor 15 tidak perlu. Oke, now literature review. Nah, literature review itulah frame of theory atau theoretical framework, jadi tidak perlu diulangi. Jadi judul chapter 2 itu bisa literature review, bisa frame of theory, bisa theoretical framework. Jadi itu yang ini nih salah diangkat, ya, maksud saya dimasukkan ke atas. Kemudian kamu harus mulai dengan bukan multimedia language theory, ini sih lain ceritanya nih. Coding Mayer kan itu bukan, kita tidak ada hubungannya dengan teori Mayer. Teori kita adalah teori belajar bahasa dengan games. Ya, mungkin teori games itu lebih pas di sini. Jadi games kalau saya biasanya tuh bilang educational games in language learning. Nah, bisa begitu. Jadi kita bercerita tentang games in language learning. Kemudian bagian kedua adalah developing media. Kalau di sini kan developing media. Jadi maksud saya kita juga berbicara tentang teori pengembangan multimedia. Karena di dalamnya perlu dijelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan media atau prinsip-prinsip pengembangan quiz based, ya, quiz based atau game based language learning. Nah, itu. Jadi kamu harus ke arah sana. Nah, jangan bicara tentang multimedia learning theory, constructivist learning theory, ini jauh ya, TBLT, TEL dan sebagainya ini self-regulate rating, no ya, nggak usah ke situ. Oh iya memang ada hubungannya, tapi kita nggak usah lebar ke arah sana. Jadi kita cukup berbicara tentang game-based language learning atau educational values for games, gitu kira-kira ya. Nah, habis itu tadi itu kan development kan, pengembangan multimedia, prinsip-prinsipnya. Nah, setelah itu mungkin bisa juga membahas tentang belajar vocabulary melalui games. Nah, itu. Nah, bagian kedua kamu adalah hot potatoes. Jadi kamu jelaskanlah apa hot potatoes itu. Nah, hot potatoes itu adalah apa? Authoring software seperti yang kamu katakan di atas tadi. Nah, di sini dijelaskan fitur-fiturnya sudah oke ini. Nah, di bagian terakhir di chapter 2 kamu berbicara tentang hot potatoes atau games in language learning preview study. Jadi riset-riset terdahulu tapi terkini, ya, riset terdahulu tapi terkini tentang games. Bagaimana para peneliti sudah menemukan kasus-kasus penggunaan games, ya, quizzes terutama dalam pembelajaran vocabulary. Kan kamu tentang vocabulary, ya. Nah, semoga bisa diikuti nih apa istilahnya, topik umum, ya, topik-topik yang harus kamu bahas di chapter 2. Nah, kalau framework conceptual framework, saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan yang ini, ya, karena ini sebenarnya kalau kamu bisa meramunya, menulisnya, ya mungkin bisa lah, tapi kalau nggak bisa lebih baik jangan, ya. Nanti kita bicaranya di chapter 3 saja. Oke, nah sekarang 3. Design, Develop, Research, ya. Design and Development Research, DDR.
Ini harus pakai referensi. Istilah DDR itu referensi dari mana? Itu harus kamu ini kan. Kenapa nggak pakai ADI yang ini saja kan? Ini tadi sudah ada di sini. Jadi kamu bicara ADI aja di riset design, bahwa riset kamu adalah konsep yang dikenalkan oleh ADI, oleh branch ya, yaitu ADI, analisis, design, develop, ya, implementation dan evaluation. Nah, untuk kamu jelaskan itu di sini ya, di bagian riset design itu. Tetapi untuk kita di S1 cukup ya, need analysis, design dan develop saja sampai di situ. Implementation dan evaluation itu tidak kita lakukan. Oke, kalau itu untuk S3 bisa. S2 pun hanya skala kecil. Oke, nah ini ya, semoga bisa diperbaiki. Kemudian population and sample. Sebenarnya tidak ada istilah population, tidak ada istilah sample di dalam penelitian desain, development, ya, development research. Jadi ini dibuang saja, ya. Atau kalau memang mau dibahas siapa yang terlibat di dalamnya, bolehlah, itu mungkin partisipan nyebutnya, jangan population and sample. Partisipan. Kalau memang ada, misalkan di tahap analisis, itu memang harus melibatkan siswa dan atau guru, ya. Atau maksudnya hanya siswa atau bisa ditambah guru, nah, gitu. Jadi bisa dijelaskan di sini. Data collection sebenarnya pun untuk need analysis pakai apa? Biasanya pakai survei atau interview. Kalau di design dan develop itu tidak ada. Ya, data collectionnya paling dia bukan berupa pretest post-test, bukan, questionnaire bukan, observation feedback juga bukan. Yang ada hanyalah tadi itu interview mungkin ya untuk need analysis, kecuali kalau kamu pakai survei itu bisa pakai questionnaire, tetapi gimana ya? Need analysis itu kan menanyakan kira-kira siswa memerlukan apa, aspek-aspek apa saja atau materi apa saja, desain yang seperti apa gitu kan. Tapi kan itu tidak terlalu banyak kita bisa lakukan karena kita menggunakan hot potatoes yang sudah fix ya, yang sudah tidak customizable ya, tidak customizable itunya platformnya. Yang ada kan hanya ini tadi, yang mana tadi, yang di atas itu ya, yang hot potatoes mana tadi ya, yang ini nih ya, kan quizzes, cursor dan sebagainya itu. Oke, itu data collection. Nah, yang paling penting di data collection justru adalah validation ya. Validation, jadi bisa material validation atau media validation kayak gitu. Atau yang disebut dengan expert validation. Di dalamnya ada nanti bicara tentang instrumennya, maksud saya adalah checklist biasanya seperti itu. Nah, data analysis tergantung data apa yang kamu dapatkan. Kalau kuantitatif ya kalau memang mau sampai implementation kan, tapi saya sarankan tadi tidak perlu sampai ke implementation. Kualitatif analisis ya bisa mungkin hasil interview kita analisis ya, seperti itu. Saya kira itu ya. Nah, nanti harus ada referensinya, ada checklist validation tadi di bagian appendix. Oke, good luck for your revision ya. Okay.